Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membuat judul bab di dalam hadis ini, bab an-nahyu anit tazwir fil libas, bab larangan memalsukan di dalam pakaian. Tidak boleh kita memalsukan dalam pakaian sehingga kesannya melebihi dari apa yang kita miliki. Wallahu ta'ala. Sebagian orang memisalkan bahwa apa yang dimaksud dengan memalsukan pakaian yaitu menggunakan pakaian ahli zuhud dan ibadah, sedangkan tujuannya agar disebut orang bahwa kita adalah orang yang zuhud. Ini tidak dibenarkan. La yadkhulnal jannah, tidak akan masuk surga. Ini bukan berarti bahwa dia kekal di dalam neraka, karena dosa besar tidak akan mengekalkan seseorang masuk dalam neraka. Akan tetapi ini terbawakan hadis ini terhadap masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jika seandainya Allah mengampuninya, maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun. Dan jika seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya, maka tinggalnya di dalam neraka sangat lama, sangat panjang, dan bahkan dia tidak akan mendapatkan bau surga. Wallahu ta'ala a'lam. Dengan hal yang begitu yang kita terangkan di atas, membuat kita bertanya-tanya tentang masalah bagaimana berpakaian benar sesuai dengan yang diperintahkan oleh syariat. Berpakaian benar, menggunakan pakaian, apa batasannya bagi seorang wanita muslimah, wanita yang mengakui bahwa dia memiliki Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, Muhammad bin Abdullah sebagai Rasulnya, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupnya. Maka kita katakan disyaratkan bagi wanita muslimah di dalam berpakaian beberapa syarat. Saya ambil syarat-syarat tersebut dari buku tersebut. Beliau mengatakan syarat yang pertama, hendaklah pakaian wanita muslimah menutupi seluruh badan kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Dan yang kedua, hendaklah pakaian wanita muslimah tidak tipis, bisa mensifati kulit, dan hendaklah pakaian tersebut bukan perhiasan pada hakikatnya. Bukan perhiasan pada hakikatnya. Maksud saya adalah pakaian wanita muslimah adalah pakaian yang dia bawa keluar, yang dia gunakan untuk keluar rumah, yang nantinya nampak oleh orang asing dari dirinya, orang ajanib yang bukan mahramnya. Akan tetapi pakaian yang ada di dalam rumahnya, maka dia mempunyai hukum khusus dan syarat yang khusus juga. Tapi yang kita maksudkan pakaian wanita muslimah adalah pakaian bagi wanita yang keluar rumah. Yang keempat, bahwa hendaklah jilbab atau pakaian tersebut besar, tidak sempit sehingga dapat mensifati badannya. Yang kelima, hendaklah pakaian tersebut tidak menggunakan harum-haruman. Yang berikutnya, hendaklah pakaian tersebut tidak menyerupai pakaian laki-laki. Yang berikutnya, hendaklah pakaian tersebut tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Dan yang terakhir, hendaklah pakaian tersebut tidak pakaian syuhrah. Tidaklah pakaian tersebut yang dia pakai pakaian syuhrah. Wallahu ta'ala. Kita syarah satu persatu dari apa yang kita bisa syarah dengan keterbatasan waktu yang diberikan kepada kita. Pertama, menutupi seluruh badan kecuali yang dikecualikan oleh syariat.
tentang masalah menutupi seluruh badan itu telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Dan para ulama berselisih tentang masalah ma zahara minha. Janganlah kalian menampakkan para perhiasan kalian kecuali yang zahir darinya. Kecuali yang zahir, yang nampak, yang sulit disembunyikan. Para ulama berselisih tentang masalah apa yang diperbolehkan dilihat dari perhiasan wanita ketika dia keluar. Para ulama tafsir berselisih. Sebagian mereka mengatakan bahwa dia adalah pakaian luar, dan itu adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud. Berkata Abdullah bin Abbas, dia adalah wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan. Saya tidak akan masuk ke dalam perselisihan para ulama tentang masalah apakah cadar itu wajib atau tidak. Akan tapi mereka semua sepakat di dalam perselisihan tersebut bahwa minimal hukuman bercadar adalah mustahab, sunnah. Tidak ada yang memakruhkan, apalagi tidak ada yang mengharamkan. Tidak ada satu orang ulama pun mengharamkan. Para ulama berselisih tentang wajibnya, kan tapi mereka sepakat semua tentang anjuran menggunakan cadar. Wallahu ta'ala. Hendaklah pakaian wanita tersebut tidak tipis, karena dengan menggunakan pakaian tipis tidak akan berguna tujuan dia berjilbab, berhijab. Sebagian sahabiat ketika ada seseorang menggunakan pakaian tipis, mereka sobek itu pakaian dan mereka ganti dengan pakaian lainnya. Diriwayatkan dari Ummu Alqamah ibn Abi Alqamah berkata, Ra'aitu Hafsah binti Abdurrahman bin Abi Bakar. Aku melihat Hafsah binti Abdurrahman bin Abi Bakar masuk ke rumah Aisyah, dan dia menggunakan khimar yang tipis. Khimar tipis yang menampakkan keningnya. Lalu Aisyah menyobek khimar tersebut. Fasyaqqathu Aisyah alaiha. Dia sobek. Kemudian Aisyah mengatakan, "Ama ta'lamina ma anzalallahu fi suratin Nur?" Wahai keponakanku, engkau tidak tahukah apa yang Allah turunkan di dalam surah An-Nur? Menunjukkan harusnya wanita muslimah membaca surah An-Nur, memahami artinya, mentadabburi apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat yang ada dalam surah An-Nur. Adalah para sahabat mengajarkan istri-istrinya surah An-Nur, karena mencakupnya surah An-Nur dari banyak hukum-hukum yang berkaitan tentang wanita, tentang hijab, tentang jilbab, tentang masalah zina, tentang masalah aurat, dan banyak hal. Apakah engkau tidak tahu apa yang Allah turunkan di dalam surah An-Nur? Yaitu tentang masalah hijab. Kemudian Aisyah mendatangkan khimar yang lainnya, kemudian dia pergunakan khimar tersebut. Itu jika seandainya menggunakan khimar. Bagaimana jika seandainya seorang wanita menggunakan pakaian tipis, mensifati tempat-tempat yang mengundang fitnah? Tentu lebih luar biasa lagi. Alla yakuna zina fi nafsihi, bahwa pakaian yang dibawa keluar oleh wanita tersebut jangan dalam bentuk hiasan yang tersebut. Itu tidak dibenarkan. Yakuna zina fi nafsiha, bahwa pakaian tersebut hiasan pada hakikatnya, sebagaimana hias dinding. Itu tidak dibenarkan. Kalau seandainya itu juga mau dipakai, pakai di dalam rumah, pakai untuk mahram. Kan tapi keluar, para sahabiat, para wanita muslimah menggunakan pakaian khusus untuk keluar, sedangkan pakaian di dalam mereka memiliki pakaian juga. Dan yang berikutnya, hendaklah pakaian tersebut
yaitu besar. Maksud besar adalah longgar, tidak sempit. Karena tujuan dari kita berpakaian untuk terjauh dari fitnah. Dan itu tidak akan mungkin kecuali dengan pakaian yang longgar. Sedangkan pakaian yang sempit, maka dia akan bisa mensifati patahan-patahan tubuh atau sebagian yang akan mengundang pandangan para laki-laki. Dari Usama bin Zaid, dia berkata, suatu hari Rasulullah SAW memberikan aku pakaian Qibtiyah yang tebal, karena beliau telah dihadiahkan pakaian tersebut oleh Dihya Al-Kalbi. Kemudian aku berikan pakaian tersebut kepada istriku. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kenapa engkau wahai Usama tidak menggunakan pakaian tersebut? Maka aku berkata, ya Rasulullah, aku berikan kepada istriku. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, murha faltaj'al tahtaha ghilalah fa inni akhafu an tasifa hajma idhamiha. Apa kata Rasulullah? Perintahkan istrimu tersebut untuk mencari kain yang lain menutupi pakaian tersebut. Sesungguhnya aku takut bahwa pakaian tersebut dapat mensifati bentuk tubuh istri engkau. Maka Rasulullah SAW memerintahkan istri Usama, ketika Usama memberikan hadiah Rasulullah SAW kepada istrinya dari pakaian Qibtiyah yang tebal, akan tapi kemungkinan sempit, menampakkan lekuk-lekuk tubuh istrinya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menutupinya dengan kain ghilalah, kain yang menutupinya. Dari sini haram wanita menggunakan pakaian yang sempit sekalipun tebal. Dari pakaian jin misalnya, tebal tapi dia sempit, itu hukumnya sama dengan tipis sekalipun longgar. Hadis ini hukum asalnya wajib. Dan yang berikutnya, alla yakuna mubakharan mutayyiban. Hendaklah pakaian tersebut tidak berwangi-wangian, tidak menggunakan harum-haruman jika seandainya keluar rumah. Karena banyaknya hadis-hadis yang melarang para wanita untuk keluar rumah menggunakan harum-haruman. Bahkan sekalipun dalam tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti salat berjamaah. Di dalam hadis yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihaha fahiya zaniyah. Seorang wanita yang menggunakan wangi-wangian kemudian melewati sekelompok orang-orang agar mereka menciumi atau agar dapat mereka ini mencium bau minyak wanginya, maka statusnya sama dengan pelacur. Fahiyazanya, hadis hasan. Ayyuma imra'atin, siapa saja seorang wanita yang menggunakan wangi-wangian agar dicium baunya, kemudian dia melewati tempat orang-orang yang mencium bau tersebut, maka statusnya sama dengan pelacur, zania. Dari Musa bin Yasar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seseorang wanita lewat, kemudian datang angin, kemudian tercium oleh Abu Hurairah bau harum dari pakaiannya. Apa kata Abu Hurairah? Ya amatal jabbar, al-masjid turidin? Ya amatal jabbar, wahai budak wanita, wahai budak Allah, wahai budak zat yang maha kuasa, jabbar, yang menguasai segalanya, yang mampu mengancam, yang mampu membinasakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apakah masjid yang kau tuju? Ya amatal jabbar, wahai wanita budak Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah tersebut mampu melakukan apa yang dia kehendaki, apakah engkau mau menuju masjid? Apa kata wanita tersebut? Naam, benar.
Kemudian Abu Hurairah mengatakan, apakah engkau juga berwangi-wangian? Kemudian dia mengatakan, iya. Apa kata Abu Hurairah, sahabat Rasulullah SAW? Farji'i faghtasili, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Pulanglah dan mandilah. Pulanglah dan mandilah. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min imra'atin takhruju ila al-masjid ta'sifu rihaha fala yaqbalullah minha salah hatta tarji'." Tidak ada seorang wanita pun yang keluar ke masjid kemudian bertebaran bau wanginya, maka Allah tidak akan menerima salatnya sampai dia kembali ke rumahnya. Lihat wanita-wanita sekalian yang menggunakan pakai wangi-wangian, Allah tidak akan terima salatnya. Salatnya di masjid tidak diterima oleh Allah. Bahkan tidak diterima amal salehnya gara-gara menggunakan pakaian tersebut. Nauzubillah. Summa nauzubillah, jika seandainya wanita tersebut menggunakan wangi-wangian 24 jam. Amal apa yang bisa dia banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jika seandainya seperti ini keadaannya, hadis sahih. Apa kata Abu Hurairah tadi? Rasulullah SAW bersabda, ini Rasul kita, Rasul semua wanita, Rasul wanita muslimah mengatakan, yang mengatakan tidak diterima salatnya bukan saya, kan tapi Rasulullah SAW, pemilik wahyu yang tidak berbicara atas hawa nafsu, kan tapi dia adalah wahyu yang diwahyukan. Apa kata beliau? Seorang wanita yang keluar ke masjid kemudian terbawa angin bau harumnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salatnya sampai dia kembali. Kenapa? Karena dengan bau wangi tersebut dia dapat memfitnah. Karena dengan hal tersebut dia bisa membuat kekacauan dan keonaran di atas permukaan bumi ini. Dia orang-orang yang termasuk orang-orang yang merusak di permukaan bumi, menghantam, menghancurkan dunia, menghancurkan bumi karena fitnahnya. Maka dia terlaknat. Bahkan statusnya sebagai pelacur, jika seandainya berkeinginan dia untuk menggunakan harum-haruman tersebut agar dibau, dicium oleh orang, agar dinikmati oleh orang, maka statusnya sama dengan zania, pelacur. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih, sampai dia kembali. Makanya Abu Hurairah memerintahkan untuk mandi, karena menghilangkan bau wangi-wangian ketika hendak ke masjid tidak mungkin kecuali dengan mandi, menggunakan air dan menghilangkannya dengan cara mandi. Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya, tidak diperkenankan pakaian tersebut menyerupai pakaian laki-laki. Hadis-hadis yang menerangkan tentang larangan wanita menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai wanita, ini hadisnya banyak sekali. Bahkan dalam hadis mengatakan Allah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki sebagaimana Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Maka tidak diperkenankan pakaian itu menyerupai laki-laki. Pakai celana tidak dibenarkan. Menyerupai laki-laki menggunakan celana juga haram. Bahkan ulama kita menyebutkan ini dalam segala hal, termasuk pakai sandal. Tidak boleh menggunakan sandal yang dipakai oleh laki-laki. Tasyabbuh, menyerupai. Allah. Berikutnya, tidak menyerupai pakaian orang wanita kafir. Tidak boleh menyerupai pakaian wanita kafir. Tidak diperbolehkan menggunakan pakaian wanita kafir. Karena dengan menyerupai mereka di dalam pakaian akan menyebabkan banyak kemudaratan. Di antaranya para ulama kita mengatakan bahwa persamaan secara zahir akan memperdekatkan persamaan secara batin. Jika seandainya hari ini kita sama cara berpakaian, cara berhias, cara meniru wanita-wanita buruk, wanita-wanita fasiqah, wanita-wanita pelacur, wanita-wanita kafir, maka satu saat kita akan mencintai pekerjaan mereka, perbuatan mereka, akhlak mereka, adab mereka, cara-cara hari-harian yang mereka lakukan. Makanya rusaknya wanita-wanita muslimah sekarang
sehingga mereka keranjingan misalnya melihat acara-acara tentang berita-berita artis, selebritis atau semacamnya, itu adalah karena bermula dari tasyabbuh, menyerupai mereka secara zahir, akhirnya mencintai mereka secara batin. Dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan juga di antara kerusakan menyerupai orang wanita kafir, bahwa dengan menyerupai mereka secara zahir akan menghilangkan berlepas diri kita terhadap orang kafir. Allah memerintahkan kita berlepas diri kepada orang kafir. Dengan menyerupai mereka, maka berarti loyal kita terhadap orang kafir semakin mengental dan mengakibatkan bara'ah, perlepasan diri kita kepada orang kafir tidak benar dan akan berbahaya pada akidah. Dan syarat yang terakhir, hendaklah pakaian tersebut tidaklah pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah adalah pakaian yang tidak dikenal di masyarakat, yang membuat mata tertuju kepada pakaian tersebut, baik itu corak, baik itu warna atau semacamnya, pakaian yang tidak pernah dipakai. Karena sering nonton film India, tiba-tiba ibu datang ke tukang jahit, ibu tolong jahitkan pakaian India seperti Cinehe itu. Setelah itu dia pakailah pakaian itu, maka kita katakan ini libasus syuhrah, pakaian syuhrah. Tidak boleh menggunakan pakaian India, karena syuhrah tidak dibenarkan. Syuhrah maksudnya pakaian asing yang datang ke negeri kita, pakaian asing yang kita tidak pernah mengenalnya, dikenal di negeri-negeri dan bangsa-bangsa lain, kemudian kita pakai, kita gunakan. Maka ini tidak dibenarkan, yang kita tidak pernah mengenal. Sehingga dengan pakaian tersebut orang memandang kita. Atau jika seandainya pernah duduk tamasya ke daerah Afrika, sudah itu berhenti daerah namanya Mauritania, maka pakaiannya besar, menutup aurat, terus tiba-tiba keinginan kita untuk menggunakan pakaian tersebut, hukumnya juga tidak dibenarkan. Hukumnya syuhrah, tidak diperkenankan. Wallahu ta'ala alam. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahu Allah thawba mazallatin yawmal qiyamah summa ulhiba fihi nara. Barang siapa yang berpakaian syuhrah di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya nantinya pakaian kehinaan di hari kiamat, kemudian Allah leburkan dia di dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai teman yang belum mau pakai jilbab karena belum siap, dan dia ingin membersihkan hatinya dahulu atau memperbaiki dirinya dahulu. Bagaimana menurut Ustaz? Kita katakan bahwa hati tidak akan bersih bagi wanita jika seandainya dia tidak pakai jilbab. Syarat mutlak untuk membersihkan hati, dia harus taat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan bersih hatinya jika seandainya dia tidak berjilbab sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi saya tahu ini adalah dalil syaitan, dalil iblis, supaya ujung-ujungnya bagaimana tidak berjilbab. Orang ini dia mengatakan ingin membersihkan hatinya dahulu. Biasanya ini hanya sebatas alasan dan dalil. Dia tidak pernah membersihkan hatinya. Orang yang seperti ini biasanya juga tidak pernah menjaga hatinya dari hal-hal yang lain. Bahkan bukti dia tidak pernah membersihkan dirinya, dia tidak pernah mempedulikan perkataan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia membersihkan dirinya jika seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dia anggap ada menurut pendapatnya? Karena dia tidak pernah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah besar, hujjah iblis. Dan ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya sekalipun sering kita lihat di masyarakat kita hal yang seperti ini.
Maka kita katakan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan engkau, yang memerintahkan Anda untuk membersihkan hati, dialah juga yang memerintahkan Anda untuk menggunakan jilbab. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan bersihkan hati dahulu baru berjilbab. Tidak. Tidak pernah Allah mengatakan hal seperti itu. Akan tetapi Allah memerintahkan agar masuk Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna. Tidak ada pemilah-pemilah. Sudah itu, sampai kapan membersihkan hati? Orang yang telah ditempa dengan ilmu, yang telah beribadah puluhan tahun, belum tentu dia akan bisa membersihkan hatinya seperti hati Jibril. Hati ini tetap kotor, sulit dibersihkan selagi ada maksiat. Sebagai dia manusia biasa, dia tetap menggunakan maksiat. Adanya maksiat berarti hati masih bisa dikotori. Dia tidak pernah bersih. Dalam artian bersih yang tidak pernah kotor selama-lamanya itu tidak mungkin, karena dia adalah manusia. Jadi kapan dan apa batasnya dia membersihkan dirinya baru dia bersiap untuk mengambil jilbab? Tapi ini dalil yang tidak ada hujjah sama sekali dan tidak ada realnya dalam kenyataan. Wallahu ta'ala. Di sini mengatakan bagaimana cara menjawab perkataan orang yang mengatakan bahwa kebanyakan orang yang pakai jilbab itu perilakunya tidak mencerminkan jilbabnya, hanya sebagai topeng. Kita katakan tidak pernah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau menjadikan standar seseorang sebagai kebenaran. Standar kita adalah Al-Quran dan Sunnah, adalah Islam. Kita tidak boleh terhalang untuk melakukan suatu kebaikan karena seseorang melakukan hal tersebut. Jadi kita katakan bahwa kita mengatakan bahwa kebanyakan orang yang pakai jilbab itu perilakunya tidak mencerminkan jilbabnya. Ini adalah dosa yang berikutnya setelah dosa dia tidak menggunakan jilbab. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dosa orang yang tidak akan masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang ada di dalam hatinya sifat kibr, sifat sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal, sebesar biji zarrah, sebesar biji sawi dari kesombongan. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW, apa itu sombong? Rasulullah SAW mengatakan batrul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran kemudian mencela manusia. Ini dia salah satu ciri orang-orang ini dia. Sudah tidak berjilbab, sudah itu menuduh orang-orang yang berjilbab seperti ini. Dari mana dia? Apakah dia pernah menjalankan sensus? Dia pernah membuat angket sehingga dia tahu bahwa orang yang berjilbab lebih banyak perilaku buruknya daripada orang-orang yang tidak berjilbab? Subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci engkau, ini adalah tuduhan yang besar. Tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi azim. Yang mereka sangka itu adalah ringan, kan tapi itu di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar dosanya. Syaitan yang menghalangi orang untuk lari dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya supaya orang jangan berjilbab. Ada orang yang lebih berbahaya dari orang seperti ini? Saya rasa tidak ada yang lebih berbahaya. Dia syaitan dan syaitana, iblis dan iblisa, hujjah yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam. Semua istri disuruh mempercantik diri dengan pakaian, hiasan wajah dan lain-lain. Bagaimana dengan suami yang tidak mampu membelikan? Tetapi suami ingin istri tampil cantik. Bolehkah istri menuntut untuk dibelikan hal-hal tersebut sementara kondisi suami tidak memungkinkan? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuan bagi seluruh rumah tangga kaum muslimin, sehingga tidak terjadi permasalahan yang seperti ini.
Akan tapi kita katakan, jika keadaan rumah tangga atau keadaan kondisi suami seperti yang dipertanyakan kepada kita, maka tidak menghalangi seorang wanita untuk mempercantik dirinya. Adalah zaman dahulu mereka mempercantik dirinya mereka dengan hal-hal yang alami. Orang-orang dahulu mempercantik diri mereka dengan hal-hal yang alami. Disebutkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab An-Nisa, adalah wanita-wanita dahulunya mempercerah wajah mereka dengan salat malam. Mempercerah wajah mereka dengan salat malam. Apakah ini dilakukan oleh wanita-wanita kita? Salat malam mempercerah wajah. Adalah ulama-ulama dahulu mempercerah wajah mereka dengan membaca hadis Rasulullah SAW. Apakah ada di antara wanita-wanita kita melakukan hal yang seperti itu? Yaitu mempercantik diri dengan alami. Jadi ada hal-hal lain caranya untuk mempercantik diri. Dan juga sebenarnya kecantikan itu dari ruh, dari batin yang keluar memantulkan ke wajah. Jadi kecerahan wajah, keceriaan wajah dan kebahagiaannya itu ada awalnya pada hati. Jika seandainya hati itu benar-benar mendapatkan posisinya yang benar dalam cinta, dalam harap dan rasa takut, benar-benar tepat pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan kecantikan yang tidak didapat oleh wanita-wanita yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang seperti ini. Dan juga dia bisa menggunakan hal-hal yang lain. Zaman dahulu orang-orang memperharum badannya dengan menggunakan pandan yang ada di belakang rumahnya. Jadi kalau seandainya memang tidak ada sabun, maka gunakanlah pandan, kemudian mandi dengan pandan tersebut. Di masyarakat umum, bila melihat orang memakai cadar, terlihat aneh dan terkesan ekstrim. Bagaimana kita akan menyampaikan dakwah kalau mereka sudah merasa ketakutan? Bagaimana kaitannya dengan syuhrah? Berdakwah, ibu-ibu tidak wajib berdakwah jika seandainya akan pula menjual agama kita. Gara-gara itu kita harus turun di dalam permasalahan-permasalahan agama kita. Tidak, ibu tidak diwajibkan seperti itu berdakwah. Sebagaimana setiap muslim tidak berhak untuk menjual agamanya untuk mengatakan maslahat dakwah dan semacamnya. Kan tapi berdakwahlah sesuai dengan kemampuan kita dan laksanakanlah ibadah ketaatan kita kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita juga. Dan bagaimana kaitannya dengan syuhrah? Pakaian syuhrah adalah pakaian asing yang tidak disyariatkan. Sedangkan cadar disyariatkan, maka kita tidak peduli apakah itu syuhrah atau tidak. Yang penting itu disyariatkan, maka itu tetap ditegakkan. Syuhrah jika seandainya ada alternatif lain bahwa kita bisa menggunakannya. Sebutkan kepada kita cara menutup wajah dengan selain dari cadar, maka itu biasa dikenal di masyarakat kita, maka kita tidak dapat kecuali cadar. Cadar memang datang, akan tapi itu berbeda. Zaman dahulunya di Sumatera Barat pada zaman pergerakan Padri, wanita yang tidak menggunakan cadar kena denda. Makanya tersisa perlakuan tersebut tinggal di sawah-sawah di Bangkinang. Jadi ibu turun ke sawah pakai cadar. Kan tapi setelah lepas sawah tidak pakai cadar lagi. Itu sisa-sisa dakwah pergerakan Padri pada zaman tersebut. Jadi sebenarnya dia tidak syuhrah. Dah ratusan tahun kita mengenal cadar. Wallahu ta'ala alam. Apakah boleh kita memakai jilbab berwarna cerah? Boleh. Kebanyakan para wanita yang berjilbab tetapi tipis atau ketat beranggapan bahwa pakaiannya tersebut lebih baik daripada orang yang tidak pakai jilbab. Bagaimana cara menasihatinya? Kita katakan bahwa lebih baik dari orang yang tidak berjilbab. Ini mungkin benar, akan tapi kedua-duanya salah.
orang yang tidak berjilbab salah, dan orang yang berpakaian dengan jilbab yang tipis atau ketat juga salah. Yang benar adalah orang yang menggunakan jilbab sesuai dengan apa yang dituntut oleh syariat. Wallahu ta'ala. Memakai pakaian menyerupai laki-laki tetapi di dalam rumah. Contoh, Hawaii, celana panjang, baju kaos. Para ulama mempunyai tafsir, perincian dalam permasalahan ini. Akan tetapi bagaimanapun pakaian yang khusus digunakan oleh laki-laki tidak diperkenankan wanita menggunakannya, begitu sebaliknya, baik itu di rumah maupun di luar rumah. Baik itu di rumah dan ini di luar rumah. Di sana ada pakaian memang dibedakan cara menjahitnya, seperti Hawaii atau baju kaos dan semacamnya. Ada pakaian wanita, ada pakaian laki-laki. Apakah diperbolehkan dia menggunakan pakaian tersebut di rumah? Maka kita jawab, jika seandainya pakaian tersebut adalah pakaian yang menampakkan aurat yang biasa atau yang diperbolehkan menampakkan ke mahram, maka itu diperbolehkan. Kan tapi jika seandainya pakaian tersebut adalah pakaian yang tidak diperkenankan nampak kecuali pada suaminya, maka tidak diperkenankan dia menampakkan kepada yang bukan suaminya dari kalangan mahram. Misalnya pakaian yang menampakkan paha atau menampakkan punggung atau semacamnya, ini tidak diperkenankan dia menggunakannya di depan mahramnya. Kan tapi ini pakaian khusus diperlihatkan kepada suaminya dan anak-anaknya yang belum mumayyiz. Wallahu ta'ala. Apa batasan aurat wanita terhadap wanita non-muslim? Para ulama berselisih dalam hal ini, kan tapi yang rajih wallahu ta'ala alam adalah yaitu aurat mahram, aurat yang diperbolehkan mahram melihatnya. Sini dipertanyakan Ustaz, di zaman yang penuh keterbukaan, kata petik, sekarang ini di mana para suami melihat segala hal yang dilarang Allah di luar, apa nasihat Ustaz untuk para istri yang ada di rumah? Bolehkah istri memakai pakaian yang super hot, yang lagi ngetren, guna meredam pandangan mata suami? Bagaimana bila di hadapan anak-anak? Apa batasan pakaian di depan mereka? Pertama, jazakallahu khairan. Semoga Allah memberi balasan yang baik kepada istri yang begini niatnya. Dan alangkah suami membutuhkan istri-istri yang seperti ini. Di zaman ini adalah zaman fitnah, yang mana syahwat begitu diumbar, maksiat begitu terbuka, yang selama ini kita tidak melihat keterbukaan seperti luar biasanya seperti zaman sekarang ini. Maka nasihat saya kepada para istri yang ada di rumah adalah berusaha untuk mempercantik diri, berusaha benar-benar menjaga badan, berusaha benar-benar menjaga pakaian dan semacamnya. Janganlah dia berpakaian dapur ketika suaminya datang. Janganlah dia bosan dengan kehidupan keluarganya kemudian dia meninggalkan berhias untuk suaminya. Dan ini sangat berbahaya. Ini juga yang tidak diinginkan oleh semua wanita, karena ketika seorang suami telah merasa bosan di rumahnya, maka bisa saja dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan bagi seorang istri. Kalau dia saleh, mungkin dia mencari istri yang lainnya. Tapi jika seandainya dia saleh, mungkin dia mencari teman lainnya, pacar yang lainnya, pelacur lainnya dan semacamnya. Jadi memang sangat dituntut para istri berhias semampunya dan semaksimal mungkin agar bisa meredam apa yang dihadapi oleh suaminya di luar rumah. Kan tapi mudah-mudahan bisa kita terangkan pada waktu dan kesempatan yang lainnya tentang masalah berhias
untuk suami. Wallahu taala. Terima kasih banyak atas pertanyaan ini. Apa boleh memakai minyak wangi hanya untuk sholat di rumah? Boleh. Yang dilarang membawanya keluar rumah sehingga tercium oleh laki-laki. Apa boleh mengikir gigi yang patah karena jika tidak dikikir akan melukai lidah? Boleh. Dengan sekedarnya. Apa boleh menggunakan sandal jepit, celana panjang jika di rumah? Menggunakan sandal jepit jika seandainya di sana sandal tersebut mustarak, bergabung di sana laki-laki dan perempuan, sebagian para ulama meringankannya, kan tapi sebagian para ulama memakruhkannya. Sebagian para ulama memakruhkan, kan tapi saya melihat hukumnya mubah. Wallahu taala alam. Bagaimana kalau sebenarnya memakai wangi-wangian niatnya untuk suami di rumah, akan tetapi waktu keluar rumah masih ada baunya, belum hilang seluruhnya? Bagaimana hukum Ustaz? Sehingga kadang-kadang walaupun ada suami di rumah tidak memakai minyak wangi lantaran takut kalau sewaktu-waktu harus keluar rumah karena ada keperluan. Kita katakan berwangi-wangianlah ibu untuk suami di rumah, kan tapi jika seandainya keluar usahakan jangan ada wangi-wangian tercium atau terbau oleh orang lain. Kalau seandainya wangi-wangian tersebut memang sulit, maka mungkin harus mandi atau mengganti pakaian dengan pakaian lainnya. Biasanya itu adalah pakaian, maka karena memang kita keluar menggunakan pakaian khusus, maka pakaian untuk keluar, maka akan hilang dengan sendirinya karena kita menggunakan pakaian lain atau pakaian luar. Bagaimana hukumnya pakaian yang dicuci pakai molto, pewangi pakaian? Ya, kalau seandainya dia berwangi-wangian maka tidak dipergunakan untuk jalan keluar. Untuk bepergian tidak dipergunakan sampai hilang bau wanginya tersebut. Bagaimana hukumnya memakaikan minyak wangi ke anak laki-laki sementara kita gendong dan bau wanginya seperti kita yang memakai? Sebagusnya hal yang seperti ini dijauhkan. Wallahu ta'ala. Ustaz, bagaimana kalau memakai wangi-wangian di rumah untuk suaminya? Berpahala dia menggunakannya. Dan Ustaz, apakah pakaian yang dibordir atau yang bergambar, bermotif bunga atau abstrak juga tidak boleh dipakai keluar rumah? Pembahasannya nanti akan kita bahas. Kan tapi jika seandainya pakaian tersebut memang untuk diniatkan dihias di sana, maka haram. Bagaimana dengan orang yang mengawat gigi? Mengawat gigi boleh. Bagaimana dengan orang yang ditakdirkan pincang, kakinya tinggi sebelah, lalu dia memakai sandal yang haknya tinggi dan pendek sebelah supaya tertutupi pincangnya? Sebagian para ulama memperbolehkan hukum yang seperti ini. Kaedahnya, wanita yang cacatnya dari lahir, dia diperbolehkan untuk menutupi cacatnya. Yang tidak diperbolehkan adalah wanita yang Allah takdirkan dan itu bukan dari cacat. Jadi pendek bukan cacat, sebagaimana tinggi juga tidak cacat. Kan tapi itu tidak diperkenankan. Kan tapi kalau seandainya cacat dia, maka diperbolehkan untuk menggunakan hal-hal yang seperti ini. Wallahu ta'ala. Apakah memakai sandal atau sepatu berhak tinggi tidak dengan tujuan memanipulasi tinggi badan diperbolehkan? Tidak diperbolehkan. Karena mungkin kita tidak niat, akan tapi orang lagi melihat kita lebih tinggi juga tidak diperbolehkan. Jadi yang melihat itu bukan mata kita, akan tapi mata orang. Saya pernah baca buku bahwa memakai gelang keroncong menimbulkan bunyi tidak diperbolehkan. Bagaimana menurut Ustaz? Apa ada hadisnya? Mungkin yang dimaksud adalah gelang yang ada gemerincingnya, seperti yang ada di leher sapi. Kalau itu lonceng itu memang dilarang. Akan tapi berbunyinya karena beradu sesama gelang, maka ini tidak dilarang.
Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Janganlah pukul kaki kalian wahai para wanita untuk diketahui apa yang ada di kaki tersebut dari perhiasan. Maksudnya adalah perhiasan gelang yang dipukulkan dengan kaki kemudian berbunyi. Kalau bunyi ini maka dia tidak terlarang. Wallahu taala alam. Kecuali diperdengarkan kepada laki-laki asing. Bolehkah menyemir rambut? Lalu semir bagaimana yang diperbolehkan? Secara singkat kita jawab, boleh menyemir rambut. Islam memperbolehkan menyemir rambut, akan tapi tidak boleh menggunakan warna hitam. Dan tidak boleh menutupi rambut itu sendiri. Wallahu ta'ala.